Ibu Asmi Faiqatul Himmah SPDI MPD selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan juga teman-teman dari D3 yang berbahagia. Pertama-tama marilah panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan UAS pada malam hari ini. Di sini saya akan membawakan materi tentang tokoh agama di Jawa Timur, dan saya membawakan materi yaitu tentang Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu asal usul atau latar belakang dari Sunan Gresik atau yang biasa disebut Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu di antara 9 wali atau wali songo di Jawa. Wali songo adalah sejumlah wali yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, maka dalam hubungan guru-murid. Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Champa atau Kamboja. Ayahnya bernama Barokat Zainul Alam, seorang ulama besar dari Maghrib. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Makhdum Ibrahim al-Samarqandi. Orang Jawa menyebutnya Asmorokondi. Sebutan Syekh Maghribi menisbahkan asal keturunannya dari Maghrib atau Maroko, Afrika Utara. Maulana Malik Ibrahim memiliki silsilah keturunan yang dekat dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq, Ali al-Uraidi, Muhammad al-Naqib, Isa al-Rumi, Ahmad al-Muhajir, Ubaidullah, Alawi al-Wal, Muhammad Sahibus Saum, Alawi al-Thani, dan lain-lainnya. Dan Maulana Malik Ibrahim termasuk orang pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara wali songo yang lainnya. Dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, beliau datang pertama kali di desa Sembalo, sekarang Leran, Kecamatan Manyar, 9 km arah utara kota Gresik. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menyebarkan Islam dimulai dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan, Manyar, sebelum masuk tanah Jawa. Maulana Malik Ibrahim bermukim di Champa, dalam legenda disebut sebagai negeri Cermain atau Cermin, selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Al-Murtadha atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, beliau hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dari kecil, Maulana Malik Ibrahim adalah termasuk anak yang cerdas, alim, serta berwatak mulia. Sesudah mendapat didikan agama dari ayahnya, kemudian pada abad 800 Hijriah oleh ayahnya ditugaskan untuk menjalankan dakwah Islam menuju ke Asia Tenggara. Dengan perahu layar beliau yang dahsyat untuk menjalankan misinya hingga akhirnya sampailah di pelabuhan Gresik, salah satu pelabuhan yang cukup besar di Asia Tenggara pada saat itu dan menjadi bandar kerajaan Majapahit setelah mendarat di kota Gresik. Beliau memilih tempat di sebuah desa bernama Leran. Di desa itulah pada tahun 801 Hijriah atau 1932 Masehi, beliau mulai menjalankan dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga membuka toko di desa Romo, 3 km sebelah barat dari kota Gresik. Dengan memperkenalkan barang-barang bawaannya kepada masyarakat setempat, beliau juga mempelajari bahasa daerah demi mempermudah kelancaran dakwahnya. Dalam waktu yang relatif singkat, beliau akhirnya dapat menyesuaikan diri pada masyarakat setempat, baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan beliau menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih, hingga beliau terkenal dan disegani oleh masyarakat sekitarnya. Akhirnya berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu mereka memeluk agama Islam.
Maulana Malik Ibrahim adalah di antara 9 wali yang tertua. Sunan Ampel adalah anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria anak Sunan Kalijaga. Sunan Kudus murid Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para sunan lain kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal. Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16 di 3 wilayah penting, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, kesenian, hingga pemerintahan. Pesantren Ampel Denta dan Giri adalah dua institusi pendidikan paling penting di masa itu. Dari Giri, peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan hanya ulama, namun juga pemimpin pemerintahan. Islamisasi Jawa, aktivitas pertama yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah saat itu adalah berdagang. Dengan membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, beliau pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa atau Cempa. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Beliau merangkul masyarakat bawah atau kasta yang disisihkan dalam komunitas Hindu, maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar. Yang ketika itu di tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara, pertama-tama yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim adalah mendekati masyarakat melalui pergaulan dan berdagang. Budi bahasa yang ramah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menantang secara tajam agama dan kepercayaan yang hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Melalui berdagang, beliau dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kebeliautan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal atau pemodal. Sehingga setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Demikianlah dalam rangka mempersiapkan kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren di daerah itu, yang merupakan kawah Condro di Muko bagi estafeta perjuangan agama Islam di masa-masa selanjutnya. Hingga saat ini, makamnya masih diziarahi oleh berjuta-juta umat Islam di Indonesia. Setiap malam Jumat Legi, masyarakat setempat ramai berkunjung untuk berziarah. Ritual ziarah tahunan atau haul juga diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Pada acara haul itu dilakukan khataman Al-Quran, mauludan, atau pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, dan dihidangkan makanan khas bubur yang bernama harisah. Berikut adalah foto dari Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan selanjutnya yaitu gambar dari makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Ia dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Makamnya menjadi salah satu situs ziarah penting di Indonesia dan selalu ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Batu nisan makamnya ditulis dalam bahasa Arab, memiliki gaya khas Persia yang menguatkan dugaan asal-usulnya dari Timur Tengah. Itu adalah foto makam dari tahun sekitar 1900-an sampai sekarang. Sunan Gresik memainkan peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan di Indonesia. Keteladanan, pendekatan damai, dan kontribusinya dalam kehidupan masyarakat menjadikannya sebagai tokoh besar dalam sejarah Islam Nusantara. Demikian presentasi dari saya tentang Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, salah satu tokoh agama di Jawa Timur. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya.
Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.